Oke, sebelum kita memindah desain kita ini ke milimeter block, ini ukurannya 50 kali 50 mm ya. Kita akan mengenal beberapa hal. Yang pertama adalah yaitu trace atau jalur tembaga ya, yang nanti akan menghubungkan lebih dari 2 pad. Oke ya, yang pertama jalur tembaga. Yang kedua adalah pad. Pad ini adalah bantalan area tembaga yang nantinya akan sebagai titik lokasi komponennya ya. Jadi nanti untuk padnya itu berbentuk bulat seperti ini, terus nanti dibor, setelah dibor nanti akan dipasang komponennya. Oke, yang ketiga adalah clearance atau jarak minimum. Nah, nanti kita akan menggambar pad, akan menggambar trace, otomatis nanti ada jarak-jarak yang diizinkan. Nah, jarak untuk clearance itu adalah 2 mm ya, seperti itu. Oke, kita bahas untuk yang trace dulu. Nah, untuk penggambaran trace itu nanti minimal lebarnya 2 mm atau lebar jalurnya adalah 2 mm seperti itu. Dan aturan yang kedua adalah sebisa mungkin tidak membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Nah, usahakan membentuk sudut 45 derajat atau lebih besar lagi. Kenapa? Setidaknya ada 4 hal yang terjadi jika kita menggunakan 90 derajat. Yang pertama, menyebabkan refleksi sinar cacat. Saya ulang lagi, menyebabkan refleksi sinyal cacat pada frekuensi yang lebih dari 10 MHz ya. Nanti akan menimbulkan noise atau distorsi. Yang kedua, nanti arusnya akan terkonsentrasi di sudut 90 derajat. Jadi akan menyebabkan panas ya. Kalau panas nanti kalau arusnya sangat besar sekali bisa terjadi loncatan atau bahkan mungkin terbakar gitu ya, menimbulkan bunga api. Yang ketiga, nanti kalau pada saat etching PCB atau pelarutan PCB nanti akan menghasilkan over etching sehingga biasanya jalur-jalur seperti ini nanti akan ikut hilang tembaganya. Oke, yang keempat akan mengurangi efek medan magnet. Jadi nanti kalau membentuk sudut 90 derajat ini medan magnetnya akan lebih tinggi dan bisa mengganggu komponen-komponen yang lain, sehingga untuk model 45 derajat nanti efek medannya akan lebih berkurang, kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk pad atau bantalan areanya nanti berbentuk bulat seperti ini dan tengah-tengahnya nanti akan dibor. Maka dari itu untuk membuat pad ini ada beberapa aturan. Contohnya untuk dioda nanti padnya itu diameternya 5 mm ya. Sedangkan untuk resistor nanti diameternya 3 mm. Itu sudah cukup. Oke, selanjutnya nanti clearance. Nah, clearance ini jarak minimum. Jadi nanti kalau kalian menggambar jalur dengan jalur ya, nanti setidaknya minimal jaraknya adalah 2 mm. Begitu juga kalau jalur itu berdekatan dengan pad, itu juga harus ada jaraknya sekitar 2 mm. Atau antara pad dan pad, antara kaki komponen minimal 2 mm ya. Yang terakhir adalah antara jalur dan ground. Nah, ground ini nanti bisa kita opsional ya sifatnya, bisa kita tambahkan, bisa pun tidak ya. Nah, itu juga memiliki jarak minimal 2 mm. Oke, setelah kita tahu seperti ini, kita akan lihat ada beberapa aturan terhadap jarak pad antara dua kaki. Contohnya untuk dioda itu memiliki pad antara anoda dan katodanya setidaknya 15 mm. Itu juga berlaku terhadap resistor. Sedangkan untuk LDR jarak padnya, kedua padnya ini adalah 10 mm ya. Lalu nanti untuk jarak kabel keluar yang ini ya, antara pin 1 dan pin 2 nanti juga jaraknya 10 mm. Nah, untuk SCR ya, SCR ini default setiap kakinya itu 2,5 mm ya, antara K, A dan B nya ini jaraknya 2,5 mm. Karena untuk manual itu terlalu kecil, maka akan kita perbesar menjadi 5 mm. Jadi nanti konsekuensinya ada kakinya nanti akan ditekuk ya. Kaki yang sebelah yang katoda sama gate-nya nanti akan ditekuk ya, biar bisa 5 mm. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, setelah kita mengenal apa itu pad, apa itu trace, dan apa itu clearance, maka kita akan memindahkan rangkaian ini menuju ke jalur ke millimeter block seperti ini. Nah, ingat aturan-aturan yang kita buat tadi ya, ingat dioda itu 15 mili, padnya, jarak antar padnya, resistor, dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama kita akan membuat pinnya dulu. Tadi secara aturan pinnya 10 mili, maka kita akan buat rencananya dulu 10 mili. Milimeter block ini setiap kotaknya 1 mili, jadi enak kita tinggal mengikuti kotak-kotak ini ya. Nah,
Ini pin 1, ini pin 2. Oke, selanjutnya kita akan memasang dioda. Diodanya ada 4, dimana antara pednya ini 15 mili. Contoh dioda pertama saya taruh sini. Oke, ini dioda kedua, ini dioda ketiga, dan ini dioda keempat. Oke, bisa ditambahkan simbol-simbol agar kita tidak bingung ya. Oke, selanjutnya kita pasang SCR-nya, urutannya KAG ya. Misalnya saya taruh di tengah sini. Misalnya sini ya. Ini kaki K, ini kaki A, ini kaki G. Nah, ini setiap kotak yang besar ini 5 mili gitu ya. Jadi pas ya, antara K dan A 5 mili, A dan G 5 mili. Selanjutnya adalah menggambar resistor. Resistor tadi aturannya 15 mili, berarti kita pasang 15 mili misalnya di sini. Ini sampai sini gitu ya. Oke, yang terakhir adalah LDR-nya. Ya, mau kita pasang seperti ini atau agak ada perbedaan juga boleh, terserah. Misalnya saya akan agak taruh di sebelah sini ya. Nah, 10 mili. Oke, setelah selesai semuanya, kita akan pasang. Ya, kita gambar biar tidak bingung. Tipis-tipis saja. Oke, ini K, ini A, ini G. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita buat jalurnya. Ya, kita buat tipis-tipis dulu seperti ini untuk memastikan jalurnya terhubung. Ini, lalu ini, sini. Ingat ya, tidak boleh membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini juga nanti akan kita revisi. Mungkin akan kita buat segitiga seperti ini. Ini, terus ini positifnya ya. Lalu ini negatifnya. Lalu kita hubungkan. Oh, ini seperti ini ke sini. Lalu ke sini. Nah, ini karena tadi berbelok ya, kita belokkan saja. Lalu, nah, sekarang gate-nya kita tarik. Oke, jalur melewati bawah komponen tidak masalah ya, tidak masalah. Selanjutnya untuk negatifnya ini tadi ya, ini seperti ini. Selanjutnya ini. Oke, sudah terhubung semuanya, meskipun tidak sama tapi hubungannya tetap sama. Oke ya. Oke, jika sudah selesai tinggal kita proses penebalan. Ingat, jarak trace-nya itu lebarnya 3 mm ya. Oke, ini sampai sini. Oke, sekarang kita bisa pertebal jalurnya. Ya, usahakan menggunakan penggaris biar rapi. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan melakukan penebalan pad. Ingat ya, padnya ini nanti ukurannya sesuai dari tadi ya. Misalnya diodanya nanti 5 mili, resistornya 3 mili, pun kalau lebih-lebih atau kurang-kurang sedikit pun tidak masalah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penebalan pad. Ingat tadi dioda sekitar 5 mili, resistor 3 mili, ataupun kurang lebih sedikit, berkurang atau lebih sedikit pun nggak masalah. Oke, kita mulai penebalan. Oke, setelah padnya sudah jadi, di belakang sini kita mulai tambahkan. Ini untuk tata letak bagian atasnya. Nah, kita cek lagi jalurnya sama ya, ini D4, benar D4, D3. Oke, betul. Terus ini D2, 1. Oke, kita lanjutkan. KAG berarti posisinya di sini. Ini K,
ini A, ini G. Berarti nanti resistornya menghadapnya ke dioda. Oke, lanjut untuk LDR. LDR tidak punya polaritas ya, jadi tidak masalah bolak-balik. Begitu juga dengan resistornya. Oke, 1M. 1M. Udah. Oke, sampai sini selesai untuk gambar ininya. Oke, kita kasih nama. Contoh saya 10TE5 misalnya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sudah jadi.